Kalau cuma 1 gol, 2 gol, itu sudah biasa. Tapi ini luar biasa, 5 gol. Persib Bandung berpesta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Jadi Persib Bandung bukan cuma sekedar menang, tapi memang benar-benar Persib mendemonstrasikan ya, menunjukkan superioritas taktiknya, kedalaman skuadnya, dan juga kolektivitas level juara. Meskipun tanpa Coach Bojan Hodak di bench karena akumulasi kartu, namun justru tadi malam dominasi dan mesin Maung Bandung begitu cair, begitu intensif di bawah komando Igor Tolik. Wow. Sobat-sobatku, sebelum kita lanjutkan review match pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Madura United, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian di video-video Papa Tola Football. Kita mulai saja sobat, tanpa lama-lama ya. Langsung saja kita bedah, kita review dari struktur taktikal awal. Persib tampil dengan formasi 4-3-3 yang fleksibel ya. Penjaga gawang Teja Pakualam, kemudian di belakang ada Kakang Rudianto, Matrikardi, kemudian ada Barba dan juga ada Putros. Di tengah ada Guikocea, Renders, Berguinho, di depan ada Sadil, William Barros ya, dan juga Ramon Tangkiu. Jadi struktur ini sangat mendominasi dan dinamis karena Renders sering inverted ya, masuk ke half space. Dan juga kemudian di sisi lain Berguinho bebas untuk drifting, dan Ramon yang menjadi target man sekaligus first defender saat pressing benar-benar tampil luar biasa ya. Brace, dia buktikan dengan 2 gol. Di kubu Madura United sendiri mereka sudah tahu bahwa agresivitas akan dimainkan oleh Persib Bandung, dan oleh sebab itu pelatih Madura langsung memainkan skema 4-2-3-1. Diki penjaga gawang, kemudian 4 defender yang cukup dalam, kemudian double pivot yang defensif, dan tentunya ada 2 pemain Lulinha dan Iran Junior yang mengandalkan counter. Apa masalahnya yang terjadi pada Madura United? Blok pertahanan Madura terlalu datar ya, dan lambat dalam merespon pergerakan dari diagonal Persib. Nah, itu dia ya. Jadi bisa terlihat di babak pertama bagaimana Persib dengan efisiensi yang mematikan. Menyerang, menit 13 gol pertama lahir dari Ramon Tangkiu. Dari skema build up yang sabar, kemudian kita lihat bola di switch ke kanan, ada crossing Kakang Rudianto, Ramon menang duel udara, dan analisanya Ramon membaca blind spot back tengah. Jadi timing lompatannya sempurna, kemudian Madura kalah duel. Ini bukan sekedar sundulan tapi juga gol hasil pola latihan. Nah, di gol kedua lagi-lagi Ramon ya, Akang Ramon. Umpan silang dari Berguinho dari sisi kiri. Berguinho berhasil Berguinho menarik back luar save ya. Dan kemudian Ramon cut inside, bukan menunggu bola, dan juga di situ kelihatan bagaimana back dari Madura United kehilangan markingnya. Jadi 2 gol ini langsung membunuh mental Madura United. Terlihat jelas itu dengan 2 gol dalam 33 menit. 2 gol itu betul-betul menghancurkan ya mentalitas Madura United. Belum lagi kemudian di injury time babak pertama, William Barros langsung lagi memberikan gol yang membuat riuh gemuruh ya. Stadion GBLA, bagaimana shoot dari Berguinho ditepis, tapi kemudian ada Barros di depan yang langsung paling agresif lah untuk second ball. Jadi disinilah perbedaan tim yang sedang haus juara, lapar juara, dan tim yang krisis kepercayaan diri. Jadi kemudian William Barros masuk ruang rebound, dan juga dia sebagai insting strikernya ya langsung bekerja ketika melihat bola rebound dari tangkapan Diki yang gagal ya. Langsung dia sambar, dan gol ketiga sebenarnya di saat Persib mencetak gol ketiga itu pertandingan sebenarnya sudah berakhir, walaupun masih ada babak kedua ya. Karena bagaimanapun mentalitas yang harus dibangun tidak cukup
10 menit di ruang ganti bagi Madura United. Melihat superioritasnya Persib Bandung tadi malam. Di babak kedua, di sini kita melihat bagaimana cerdasnya asisten Bojan Hodak, ya, Igor Tolik. Ya, Igor Tolik meskipun unggul 3-0 tidak defensif dia. Memang dia turunkan tempo ya, dia biarkan Madura sedikit naik untuk mengambil napas ya. Kemudian dia dia serang lagi dari ruang kosong di belakang garis Madura. Pergantian pemain juga menunjukkan kejelian dari seorang Igor Tolik. Masuknya Andre Jung, Adam Alis, Beckham Putra ya. Itu menjadi turning point ya, fase kedua. Jadi bukan sekedar rotasi mengganti yang capek gitu. Enggak, ini ada skema lagi yang dimainkan dan inilah dia fase keduanya. Bagaimana manajemen energi yang dimainkan oleh Igor Tolik dan juga eksploitasi ruang. Terbukti di menit 80 ya. Andre Jung masuk tadi di babak kedua cetak gol. Bagaimana trupas dari Eleano Renders yang bermain sebagai deep lying playmaker modern ya, dia berhasil dan Jung punya timing lari yang sempurna, diselesaikan dengan tenang dan datar. Betul-betul berdarah-darah Madura United tadi malam. Dan gol penutup dari keseluruhan gol Putros, walaupun ada chaos di kotak penalti di mana Adam Alis menembak ke arah gawang kena tiang, Putros rebound. Tapi yang menarik bukan itu, tapi kita lihat bagaimana fullback ikut masuk kotak penalti menit 89 saat sudah 4-0 loh. Fullback ikut juga nyerang. Apa itu yang menunjukkan? Apa itu yang ditunjukkan oleh Persib Bandung? Mentalitas. Tidak pernah puas, kalau masih ada kesempatan hajar terus. Dan itu bicara mentalitas dan luar biasa Persib tadi malam. Jadi secara kekuatan kedua tim kalau Papa lihat ya. Persib dia build up-nya sabar tapi progresif. Ini pas seperti yang kita buat di preview kemarin. Kemudian rotasi posisi yang cair ya. Ini modalnya ada, itu kedalaman skuad. Jadi memang enak sekali ya pelatih untuk melakukan rotasi ketika dia tahu betul skuad A, skuad B itu sama aja gitu ya. Jadi hanya tinggal melihat siapa yang lebih yang masih lebih fresh gitu atau yang masih sudah kurang fresh, nah itu yang akan diganti. Jadi rotasi posisinya cair sekali. Kemudian pressing kolektifnya ya, bahkan winger turun membantu wingernya. Nah, kedalaman skuadnya sudahlah ya, elit sekali kan, dan kemudian mentalitas ya. Jadi Madura United memang punya Lulinha ya, tapi kalau sendirian Lulinha bagaimana dia mau bekerja keras untuk seperti apapun kerja kerasnya dia harus menghadapi pemain-pemain Bandung yang tampil luar biasa. Transisi cepat memang ada di saat ada ruang, tapi itu tadi organisasi defensif mereka buruk sekali tadi malam, apalagi dengan 2 gol di menit 33. Kemudian lambat sekali untuk melakukan cover di half space ya. Jadi kayaknya ada komunikasi antar lini yang lemah ini di kubu Madura United tadi malam. Kemudian percaya dirinya turun sekali ya. Apalagi memang mereka 7 laga tanpa kemenangan ya. Jadi memang datang ke Bandung pun sudah dalam posisi percaya diri yang di bawah. Jadi dihajar lagi ya, selesailah ya. Dan selamat untuk Akang Ramon Tangkuih, 2 gol ya, movement luar biasa, fisiknya dominan sekali, bisa jadi pemantul bola sekaligus finisher. Makin keren aja si Akang. Dia bukan cuma cetak gol dari malam, tapi juga dia menjadi anchor pressing pertama. Berguinho juga kreatif spark ya, 1 assist, shoot berbahaya dan sering menarik 2 pemain lawan. Di sini keistimewaan dari seorang Berguinho. William Barros juga 1 gol, kerja keras luar biasa, terus eksploitasi sisi yang dia mainkan ya. Turun bantu juga, pressingnya juga bagus, mentalnya apalagi. Eleano Renders ini memang playmaker yang cerdas ya. Distribusi vertikalnya dan diagonalnya begitu akurat. Jadi benar-benar dia memainkan peran sebagai jembatan antara lini belakang dan lini depan. Kalau pemain-pemain lokalnya bagus tadi malam, Kakang Rudianto bagus, Adam Alis juga ya, walaupun masuk sebagai pemain pengganti, tapi langsung memberi determinasi. Di sini keistimewaan seorang Adam Alis, energinya luar biasa. Masuk langsung ubah intensitas permainan. Beckham Putra juga cut inside-nya berbahaya. Jadi bikin back Madura nggak nyaman ya. Dan analisa Igor Tolik, wow keren lah. Walaupun tanpa Bojan Hodak di bench, tapi saya yakin mereka sudah berdiskusi juga. Jadi memang game manajemennya matang,
tidak emosional, Igor Tolik, dan rotasinya tepat waktu, maksudnya tepat waktunya, tepat orangnya juga. Dan mereka memainkan filosofi semua menyerang, semua bertahan. Jadi jelas ya bahwa ini adalah pendekatan yang modern, mirip filosofi kolektif ala Kroasia. Walaupun tadi malam dia asisten, tapi menurut Papatola dia bukan sekedar asisten. Dia juga bisa menjadi tactical brain yang matang. Beruntung Persib juga memiliki asisten sekelas Igor Tolik ini. Terima kasih sobat, itu saja dulu yang bisa Papa sampaikan. Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian di video-video Papatola Football. Selamat untuk Persib Bandung, makin dekat untuk juara, hat-trick. Bandung juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.